Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Bertemu lagi di ibadah online Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Nah, kakak mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah nih. Kira-kira adik-adik yang di rumah apa kabarnya ya? Jawab dengan semangat ya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Nah, sekarang gantian kakak mau tanya sama kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Kakak-kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak semua anak sekolah minggu bernyanyi. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri dulu yuk. Kalau kakak bilang pasukan Kristus, jawabnya siap. Oke? Pasukan Kristus, siap. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu pujian Kudaki-daki. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu yang boleh kami lalui. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi itu semua karena kasih Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau mulai ibadah kami mau mempersiapkan hati kami. Kiranya Tuhan duduk bersama dengan kami. Tuhanlah yang memimpin ibadah kami dari kami memulai sampai kami mengakhiri. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami yang tidak sempurna yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Adik-adik tahu nggak kalau Yesus itu adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Siapa di sini yang mau berbuah? Iya, kita semua mau berbuah di dalam Tuhan. Kita angkat puji
kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang kalau misalnya ditinggal mamanya sendirian takut di rumah? Ayo jujur, siapa yang misalnya masih takut, masih nggak berani kalau misalnya mati lampu? Iya, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau begitu, sama-sama kita angkat pujian, lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Epistel kita minggu ini kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 12. Ayo adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya. Kakak ulangi dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat ke-8 sampai 12. Nah, kakak nanti akan baca ayat yang 8, ayat genap. Kalian akan baca ayat ganjil dimulai dari ayat yang ke-9. Di ayat terakhir, ayat 12, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Kakak bacakan untuk kita di ayat yang ke-8. 1 Korintus 11 ayat yang ke-8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini tadi yang sebelum memulai ibadah ini bangun tidurnya terpaksa? Ayo, siapa yang dipaksa mamanya tadi untuk bangun tidur? Siapa yang mau ibadah online karena terpaksa? Atau karena mamanya bilang gini, nanti kita jalan-jalan ya, atau nanti mama beliin sesuatu ya? Siapa yang kayak gitu? Karena ada imbalan, karena ada hadiah. Iya, mengikut Tuhan Yesus tidak boleh karena paksaan, tidak boleh juga karena ada hadiah. Karena Tuhan Yesus mencintai kita, maka kita juga harus mencintai
Jangan lupa untuk adik-adik tetap gunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, untuk tugas sekolah minggu, untuk orang kecil boleh dilihat di sini. Untuk orang sedang boleh dilihat di sini. Sedangkan untuk orang besar boleh dilihat di sini. Nah, tugasnya dikumpul paling lambat setiap hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 jam 10 malam ya. Itu saja waktu sekolah minggu untuk kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, Kak Vera mau tanya nih sama kalian, ada nggak di sini yang mau dihukum karena tidak melakukan kesalahan? Mau nggak misalnya temennya yang melakukan kesalahan terus kalian menyodorkan diri kalian untuk dihukum? Ada nggak yang mau? Gak mau ya? Tapi Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib sebagai penebusan atas dosa kita. Kalau begitu kakak mau ajak semuanya untuk bernyanyi Yesus kekasih jiwaku dengan semangat yang sungguh-sungguh. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami masih boleh beribadah walaupun kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang pengasih, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu semua. Salam sejahtera bagi kita. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita, ibadah online ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita, memberkati kita, dan Tuhan menjauhkan kita dari virus corona yang masih mewabah di sekitar kita. Dalam ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kalau kamu ingin pergi ke rumah teman, apa yang pertama yang harus kamu ketahui? Pastinya harus tahu alamatnya. Tinggalnya di mana atau alamatnya di mana. Bahkan gang atau nomor rumahnya harus kita tahu. Kalau kita berjalan tidak sesuai alamat atau tidak ada alamat, nyampe tidak? Pasti tidak nyampe. Tentunya kita bisa berputar-putar di satu jalan saja. Bisa saja kita tersesat dan bisa saja kita menjadi celaka di tengah jalan. Demikian juga halnya menuju surga. Adik-adik sekolah minggu pastinya sudah tahu tentang surga, bahwa surga itu adalah tempat yang indah. Surga itu tempat orang-orang percaya. Ada kebahagiaan di sana dan ada kehidupan yang kekal di sana. Jadi agar kita sampai ke surga, apa yang patut kita ketahui? Yang patut kita ketahui adalah bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke surga. Nah, menuju surga Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya dalam nas kita pada hari ini. Dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kuncinya. Ini jalannya, yaitu mau ke surga, percaya kepada Yesus. Mau ke surga, yakin dan percaya bahwa Yesus bisa menunjukkan dan menibakan kita ke surga. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa, tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak percaya Yesus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada jalan lain ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kita jangan mau salah alamat, berbahaya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, itu lebih berbahaya lagi. Kita harus fokus ke jalan yang sudah ditunjukkan Yesus, yaitu iman percaya kita kepada Yesus. Kalau ke kiri kita bisa tersesat, kalau ke kanan bisa berbahaya.
Jadi fokuskan pikiran kita, iman kita hanya kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kita harus ingat, hanya orang yang percaya kepada Yesuslah yang selamat. Oleh karena itu orang tua kita sejak kecil sudah membawa kita ke dalam gereja untuk dibaptis. Artinya kita dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan. Kita didaftarkan menjadi pewaris surga. Kita disuratkan namanya menjadi anak-anak Allah. Adik-adik sekolah minggu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 12 teks ini mengatakan kepada kita, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang percaya, anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya, yang sudah namanya tersuratkan di surga, mau meniru, mau mencontoh, mau meneladani perbuatan Yesus, mau berbuat baik kepada adik, mau berbuat baik kepada kakak, mau menolong orang tua, bapak dan mama, dan mau mengasihi sesamanya, mau melakukan kebaikan untuk kita semua. Apalagi jikalau kita percaya, jikalau kita mengasihi Dia, mau menuruti segala perintah Tuhan. Adik-adik tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? Pastinya kita tahu. Contohnya, kalau kita disuruh orang tua kita ke rumah tulang kita, ke rumah amang guru kita, ke rumah uda atau ke rumah bapak tua, ya pastinya kita harus berjalan ke sana. Tapi ada juga orang karena ada temannya memanggil, ayo ke sini bermain. Artinya dia meninggalkan perintah, dia tidak sampai ke tujuan. Demikian juga orang percaya, demikian juga anak-anak sekolah minggu sekalian. Kalau tidak setia akan perintah Tuhan, kalau tidak mau menuruti perintah Tuhan, bisa saja keselamatan itu tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengasihi Dia dan mau menuruti perintahnya. Apa perintah Tuhan kepada kita? Yang pertama, mau percaya kepada Dia. Yang kedua, mau mengikut Dia, mau beribadah kepada Tuhan, mau berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, mau menghormati orang tua melalui pertolongan kepada orang tua yang kita berikan, mau melakukan 10 perintah Tuhan yang sudah kita pelajari, yaitu melakukan perintah Tuhan dan tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan, mau belajar dengan Dia. Kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia mau mendengarkan kita. Dia mau melakukan apa yang kita mau minta. Mau sukses, berarti Tuhan akan berikan kepada kita melalui kita mau giat belajar. Mau pintar, mau berhasil, mau dapat nilai baik, berarti perintah Tuhan harus kita turuti, yaitu mau belajar. Agar kita berbahagia, perintah Tuhan harus kita turuti, patuh kepada orang tua. Ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita adalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Berarti kita mau patuh, mau setia kepada perintah Tuhan, dan mau percaya. Percaya kepada Tuhan berarti kita mendapatkan keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita hidup bersukacita, yaitu mau melakukan perintahnya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, hiduplah dalam iman kepada Yesus, dalam keselamatan yang sudah Dia berikan, dan mari kita pertahankan iman kita, keselamatan kita dengan mau melakukan segala perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan ingatkan kami, Tuhan ingatkan anak-anak sekolah minggu,
Mereka layak untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga. Dan Tuhan ingatkan kami agar kami mau patuh, mau setia akan perintah Tuhan, dan kami tetap setia dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan Tuhan yakinkan kami bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang pengasih, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa bersama kami, sehingga kami mampu melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah. Biar Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih Tuhan dari virus corona ini. Biarlah di waktunya nanti Tuhan, kami boleh berkumpul beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kita. Ada satu sobat. Anak-anak sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat